Beberapa bulan terakhir, pandemi COVID-19 menuntut masyarakat dunia untuk menjalankan anjuran social distancing. Kesempatan ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk menjadikan hubungan keluarga lebih erat. Namun, bagi sebagian orang, hal ini justru mengancam keselamatan mereka. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam kondisi ini, perempuan dan anak-anak adalah kaum marginal yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya membawa dampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun psikis mereka. Ini tentang si kuat dan si lemah yang biasa terjadi pada alam semesta ini. Ya, karena posisi dalam struktur keluarga itu kan ada hierarki ya. Hierarki itu artinya ada posisi yang di atas dan di bawah. Jadi bukan kondisi yang sekarang egaliter kalau bahasa kita. Nah, kalau analisis kita dan banyak peneliti yang fokus pada soal gender, ketidaksetaraan itu menyebabkan rawannya kekerasan. Nah, anak-anak ini lebih rawan lagi. Banyak kan kasus incest yang dilaporkan Komnas Perempuan di catatan tahunan kita kan terus naik angkanya. Di Indonesia khususnya, KDRT menjadi jenis kekerasan terhadap perempuan paling menonjol di tahun 2020. Dalam periode 2 Maret hingga 26 April 2020, data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa mencapai 173 kasus dengan rata-rata 3 kasus per hari, di mana 114 orang diantaranya merupakan korban KDRT. Banyaknya orang yang kehilangan mata pencaharian mereka secara mendadak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi bagi pribadi atau keluarga. Hal ini jelas menambah beban pikiran masing-masing individu yang tidak jarang berakhir pada pertikaian rumah tangga. Kekerasan fisik maupun verbal sering menjadi akhir dari pelampiasan rasa kecewa dan rasa takut akan ketidakpastian masa depan. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mencari bantuan dari pihak eksternal memang menjadi opsi yang paling tepat, mengingat anggota keluarga yang lain mungkin mengalami trauma yang sama. Sebetulnya dalam situasi tidak pandemi pun sangat penting untuk mencari bantuan di luar ya. Karena pertama untuk menguatkan korban itu adalah dengan cara menceritakan masalah pengalamannya gitu. Dia merasa lebih kuat, biasanya begitu, dan merasa ada yang mendengarkan. Kalau dia pendam sendiri itu biasanya akan berdampak pada psikisnya dan bukannya dia mengalami hal yang lebih baik, justru akan buat lebih terpuruk. Salah satu usaha pemerintah di masa pandemi ini adalah dengan menyusun protokol khusus untuk mencegah tindak kekerasan. Protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh Deputi Hak Perempuan Kementerian PPPA bersama dengan UNFPA mencakup layanan hotline, email, pendampingan kasus, dan proses tatap muka. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan peraturan Menteri PPPA untuk alokasi dana khusus terkait penanganan tindak kekerasan seksual dan perempuan. Sanksi dan ketentuan pidana dalam melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga juga masih merujuk pada UU nomor 23 tahun 2004 bab 8 pasal 44. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah sekitar terkait akses layanan aduan KDRT di tengah pandemi ini membuat korban tidak sadar akan adanya bantuan untuk menyuarakan hak mereka. Seandainya keluarga itu diciptakan dengan setara pun dalam arti ada posisi tawar satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila satu ingin melakukan tindakan yang keji atau kekerasan, mereka akan berpikir dulu karena pasangannya atau anaknya juga punya posisi tawar yang kuat gitu.